Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengumpulan Berkas Rekonsiliasi Mandiri Pertanggungjawaban Dana BOS. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan, peserta laksar, dan mentor saya Onizar SE, dan pembimbing saya atau coach saya adalah Asri Diana SIP MPA. Latar belakang permasalahan adalah pada dana BOS. Dana BOS adalah dana bantuan operasional sekolah, program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Pengelolaan dana BOS sekolah pada pemerintah daerah. Satuan pendidikan wajib melapor hasil realisasi dana BOS ke kabupaten melalui BPKK. Ini yang diatur di Permendagri nomor 24 tahun 2020. Berikut adalah tempat instansi saya bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau BPKK, yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidijaya. Visinya terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Pidijaya yang wajar tanpa pengecualian. Misinya, yang pertama, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu. Yang kedua, mewujudkan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan. Yang ketiga, mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan. Yang keempat, mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel. Berikut struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Pidijaya nomor 46 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPKK. Susunan BPKK terdiri dari pendapatan, anggaran, aset, akuntansi, dan perbendaharaan. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi isu. Identifikasi isu yang kami dapati di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidijaya. Isu pertama, kurang optimalnya penataan arsip dokumen bukti transaksi. Isu kedua, terdapat banyak kesalahan data entry bendahara penerimaan dalam penginputan pencatatan ke Sistem Informasi Akuntansi SIADIK Pemerintah Kabupaten Pidijaya. Isu ketiga, kurangnya media informasi di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidijaya. Isu keempat, belum optimalnya pengumpulan data rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS. Isu kelima, belum lengkapnya informasi di penomoran aset di inventaris kantor. Untuk penetapan core isu, yang pertama saya melakukan tapisan isu dengan menggunakan tapisan APKL. Di sini yang tidak memenuhi syarat adalah isu yang ketiga dan yang kelima. Setelah dari tapisan APKL, saya menyeleksi isu tersebut dengan analisis USG. Hasil dari analisis USG terdapatlah core isu yang saya angkat, yaitu belum optimalnya pengumpulan data rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS. Berikut analis fishbone yang saya buat atas isu belum optimalnya pengumpulan berkas rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS. Ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor manusia. Masih kurangnya perhatian pegawai untuk mengubah cara dalam pengumpulan berkas rekonsiliasi. Yang kedua, faktor metode. Sudah terbiasa dengan penyerahan berkas secara fisik. Yang ketiga, faktor waktu. Waktu yang tidak efektif ketika ada kesalahan berkas dan dalam pencarian berkas. Yang keempat ada faktor teknologi. Banyak layanan jasa yang sekarang beredar di internet tidak dimanfaatkan untuk memecahkan isu ini. Dari isu belum optimalnya pengumpulan berkas rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS, ada 3 pihak yang berdampak langsung.
Yang pertama, pihak satuan pendidikan atau sekolah. Sekolah adalah penanggung jawab penuh atas pelaporan realisasi dana BOS yang sudah diterima dan dibelanjakan. Kepala sekolah dalam pelaporannya ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak lengkap, sehingga berkas yang telah diselesaikan harus diubah. Berkas yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah bermaterai dan bertanda tangan. Ini membuat kepala sekolah harus menandatangani ulang perubahan berkas yang sudah tervalidasi oleh BPKK PD Jaya. Kemudian dalam permintaan berkas yang telah tervalidasi oleh BPKK, pihak sekolah harus ke kantor BPKK untuk mengambil berkas fisiknya. Dampak bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dampaknya harus meminta lagi berkas fisik kepada kepala sekolah apabila ada terjadi kesalahan dalam proses verifikasi dan validasi oleh BPKK PD Jaya. Permintaan berkas ini bisa berulang-ulang dikarenakan akan terjadinya kesalahan yang sama setelah adanya instruksi perubahan atas kesalahan penyajian berkas. Kemudian dampak bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, dampaknya adalah dalam melakukan verifikasi dan validasi pertanggungjawaban dana BOS, banyak waktu yang dihabiskan karena banyaknya terjadi kesalahan yang berulang-ulang sehingga membuat waktu dari pemeriksaan sangat banyak. Kemudian apabila ada yang meminta berkas yang telah tervalidasi, pihak BPKK harus meluangkan waktunya untuk mencari berkas fisik tanpa adanya soft copy. Gagasan kreatif penyelesaian isu. Ada 5 kegiatan yang akan saya lakukan untuk memecahkan isu atas optimalisasi pengumpulan berkas rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS. Kegiatan yang pertama yang akan saya lakukan adalah menyediakan storage cloud untuk pengumpulan berkas rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS. Kegiatan yang kedua, sosialisasi perubahan pengumpulan berkas rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS dengan Dinas Pendidikan PD Jaya. Yang ketiga, melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi pemeriksaan melalui soft copy. Yang keempat, memberikan QR code untuk berkas fisik. Yang kelima, evaluasi atas aktualisasi. Dalam kegiatan pertama, ada beberapa tahapan yang akan saya lakukan. Tahapan yang pertama adalah membuat akun storage cloud. Tahapan yang pertama membuat akun storage cloud khusus untuk pengumpulan berkas rekonsiliasi dana BOS. Di sini saya membuat akun Google karena Google mempunyai kapasitas gratis yang sangat banyak, yaitu 15 GB dan mempunyai layanan aplikasi lainnya seperti Google Form, Google Drive, Google Spreadsheet yang akan bisa tersinkronisasi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, saya akan membuat lembar unggahan di Google Form yang sudah terhubung dengan Google Drive. Yang ketiga, menghubungkan respon dari Google Form ke Google Sheet untuk rekapan unggahan. Yang ketiga, saya akan menghubungkan respon dari Google Form ke Google Sheet untuk rekapan unggahan. Ini bertujuan setelah adanya respon dari Google Form atas unggahan yang dilakukan oleh PIC Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, akan langsung datanya terupdate di spreadsheet dan akan diinformasikan melalui grup WA. Kemudian dari kegiatan yang kedua, sosialisasi perubahan pengumpulan berkas rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS dengan Dinas Pendidikan. Tahapannya, memberitahukan perubahan penyerahan berkas rekonsiliasi pertanggungjawaban dana BOS via grup WA. Tahapan yang kedua, memberikan tautan Google Form yang sudah disediakan. Tahapan yang ketiga, memberikan tata cara unggah berkas rekonsiliasi ke Google Form. Kemudian di kegiatan yang ketiga, melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi pemeriksaan melalui soft copy. Tahapannya memberikan rekapitulasi informasi kepada PIC dana BOS Dinas Pendidikan atas unggahan yang dilakukan. Ini bertujuan PIC dana BOS dari Dinas Pendidikan dapat mengetahui sekolah apa saja yang belum diinput dan sekolah apa saja yang sudah diinput. Tahapan yang kedua, mengkoreksi setiap berkas rekonsiliasi yang sudah diunggah secara soft copy
dan memberitahukan hasil verifikasi apabila ada kesalahan atau kurang berkas. Tahapan yang ketiga, pemberitahuan untuk berkas yang sudah divalidasi agar berkas fisik sudah disahkan dan diantarkan ke BPKK. Tahapan yang keempat, memberikan rekapitulasi informasi kepada PIC Dana BOS yang berisikan tautan untuk mengakses berkas soft copy. Jadi setelah semuanya divalidasi oleh pihak BPKK, nantinya mereka mendapat PIC Dinas Pendidikan akan mendapat link per sekolah untuk mengakses soft copy yang sudah disahkan. Jadi akan mempermudah dan mempercepat waktu dalam pencarian berkas. Di kegiatan keempat, memberikan QR code untuk berkas fisik. Tahapannya menyediakan akun gratis di miqr.com, membuat QR code atas link storage cloud dan mencetak QR code dan menempelkannya ke kotak arsip yang berkas rekonsiliasinya sudah tertata dengan baik. Tujuan pembuatan QR code adalah untuk memudahkan pegawai untuk mencari data yang sudah diarsip. Kegiatan yang kelima, evaluasi atas aktualisasi. Tahapannya menanyakan kepada rekan kerja atas penerapan aktualisasi, kemudian melakukan evaluasi berkala atas penerapan aktualisasi, dan yang terakhir melakukan revisi apabila ada hambatan dalam penerapan. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.